Baik, selanjutnya tadi sudah ada materi tentang habitat, habitat ya, dan niche. Saya lanjutkan niche-nya tadi ada lagi yang belum eh, disampaikan, yaitu niche habitat ya. Jadi ini ada niche, niche like niche habitat. Apa itu niche habitat atau spasial niche ya? Maksudnya di sini contohnya adalah eh, dia memiliki habitat umum yang hampir sama, tetapi mikrohabitatnya berbeda ya. Misalnya ada golongan dari serangga, yaitu Diplopoda. Dia berada di lantai hutan. Ternyata dari segi spasialnya, dari segi ruangnya, dia berbeda ya. Misalnya Diplopoda yang jenis spesies Euryurus atau juga Pseudopiloides dan Narcissus itu dia memiliki mikrohabitat yang berbeda. Tapi dia berada di habitat yang hampir sama ya. Habitatnya sama di kayu misalnya. Nah, tetapi mikrohabitatnya itu berbeda ya. Dan mungkin peranannya juga berbeda di sini. Ya, jadi secara ruang dia juga berbeda. Kemudian ada neistropik. Maksudnya apa? Neistropik itu adalah fungsi dari tingkatan trofiknya berbeda. Secara umum habitatnya sama. Misalnya tadi yang saya ceritakan lebah ya. Lebah itu berada di sebuah sarang yang mungkin secara habitat umum hampir sama ya, di suhu yang sama. Nah, ternyata di mikrohabitatnya juga sama ya, antara lebah pekerja, lebah ratu itu dia punya mikrohabitat ya. Kalau habitatnya tadi adalah sarang, maaf, sarang lebah, di dalamnya sarang kan ada bagian-bagiannya tuh, ada ruang-ruangannya. Nah, ternyata mikrohabitatnya tuh hampir sama ya, antara lebah pekerja biasanya dengan lebah betina. Tapi ternyata dia memiliki yang perbedaan yang di antara lebah tadi itu adalah tingkatan trofik. Apa itu tingkatan trofik? Tingkatan trofik itu adalah peranannya dari rantai makanan itu ya. Misalnya kalau lebah pekerja itu dia hanya herbivora, tapi kalau lebah betina itu dia mungkin perlu makanan yang eh, ada karnivoranya begitu ya. Atau mungkin dia memiliki spesifik biasanya dikasih makan royal jelly gitu ya. Royal jelly itu adalah sari dari madu, sari dari nektar ya. Sedangkan kalau yang lebah yang satunya itu dia memiliki jenis makanan yang berbeda. Jadi ini yang membedakan trofik ya, tingkatan trofiknya. Nah, apa yang di slide ini selanjutnya itu adalah bagaimana ekologi ya atau ekosistem itu ternyata memiliki spesifikasi ya. Jadi setiap kalau kita melihat ada gambar ini sungai ya, sungai yang rimbun, kemudian ada sungai yang berbatu, kemudian ada laut yang ada terumbu karang dan ikan-ikannya yang banyak jenisnya. Ini dapat dikatakan bahwa gambaran ini merupakan sebuah ekosistem yang mantap di sini ya. Kenapa merupakan ekosistem yang mantap? Karena setiap spesies itu terjadi apa ya pemisahan niche yang berbeda-beda ya, peranannya berbeda-beda sesuai dengan peranannya ya, sesuai dengan fungsi tadi. So, kenapa kok merupakan ekosistem yang mantap? Karena tidak terjadi konflik ya. Kalau kali kita lihat di savana misalnya ya, di savana ada konflik antara bison ya, bison biasanya dia bison kan herbivora ya, dia biasanya akan konflik dengan rusa gitu. Atau mungkin beberapa hewan yang area edarnya dia terganggu karena aktivitas manusia, mungkin semakin sempitnya areanya karena misalnya seperti gajah dan lain sebagainya itu kan areanya besar ya, areanya luas. Nah, kalau terjadi penyempitan area edarnya, maka akan dimungkinkan untuk terjadi konflik ya, entah dengan manusia itu sendiri atau dengan organisme lain ya, seperti itu. Jadi di sini tujuannya adalah supaya kita mengetahui peranan dari masing-masing organisme itu dan mengetahui niche-nya. Jadi kalau kita tahu nih niche dari gajah misalnya ya, niche-nya itu kan dia sebagai herbivora. Nah, selain itu kan dia juga merupakan mamalia terbesar ya, mamalia terbesar yang menyeimbangkan ekosistem. Nah, kalau dia diganggu, misalnya di Lampung itu, atau mungkin semakin sempit area edarnya, maka dia akan merambah ke pertanian ya. Ya karena dulunya itu adalah merupakan hutan, bukan daerah pertanian. Nah, apakah manusia yang akan marah-marah? Nah, itu kita kembalikan lagi ya. Karena kalau terjadi konflik seperti itu berarti memang terjadi gangguan pada niche ya atau pada habitatnya mereka sendiri.
Jadi semakin stabil atau semakin mantap ekosistem, maka proses produktivitas dan efisiensi dari setiap organisme ini akan lebih efisien dan lebih produktif. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan equivalent ekologi, yaitu di mana setiap organisme punya niche ekologi yang sama di wilayah yang berbeda. Jadi meskipun kita misalnya ada jenis burung ya, jenis burung yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri misalnya itu dia niche ekologinya sama, tetapi bisa jadi lingkungan geografisnya berbeda. Nah itu bisa terjadi proses misalnya pemindahan atau mungkin migrasi. Kemudian batas wilayah geografi yang berdekatan bisa menjadi habitat yang berkerabat. Jadi ini yang menjadi proses pertukaran pengalihan pengalihan dari organisme Wallace dan Weber itu ya. Jadi kalau yang dari barat ke tengah dan peralihan ya itu ada ciri-ciri yang hampir sama ya. Jadi kalau organisme yang ada di Jawa dengan yang ada di Sumatera itu mirip-mirip. Sedangkan yang ada di Papua dengan yang ada di Maluku ya, daerah peralihan garis Weber itu dia juga mirip-mirip seperti itu. Jadi wilayah geografi yang berdekatan biasanya menjadi habitat yang berkerabat. Jadi nanti kita bisa lihat ya, misalnya ada hewan kanguru di Australia itu mirip dengan hewan yang berkantung juga di Papua ya. Coba kalian cari. Nah, merupakan hasil evolusi konvergen ya, yang merupakan respon fenotif serupa dari leluhur yang berbeda karena terjadi kondisi lingkungan yang serupa, sehingga menghasilkan adaptasi yang serupa. Maksudnya apa? Jadi evolusi konvergen ya. Konvergen itu apa? Mengecil ya. Jadi mungkin leluhurnya berbeda. Jadi antara gajah ya, gajah yang ada di Afrika dengan gajah yang di Indonesia kan mungkin ancestornya atau leluhurnya berbeda. Tapi karena misalnya terjadi proses perubahan lingkungan sehingga kondisi yang di sini sama yang di sana hampir sama, maka itu akan menghasilkan adaptasi yang sama begitu ya. Dan mungkin bisa jadi gajah yang ada di India atau di Afrika ya itu mungkin bisa jadi dia bisa bertahan hidup di Indonesia. Karena apa? Karena kondisi lingkungannya hampir sama. Meskipun dia berasal dari leluhur yang berbeda. Jadi itu adalah konsep equivalensi ekologis.